Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 18 September 2025, hari biasa, pekan biasa ke-24. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini bercerita tentang Yesus menanggapi undangan orang Farisi untuk makan di rumahnya. Mendengar itu, datanglah seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa, yang membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia memasuki kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Tapi Simon orang Farisi itu tidak melakukan. Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini. Aku masuk ke dalam rumahmu, namun kamu tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya." Saudaraku yang terkasih, Injil mengingatkan kita akan sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh orang Farisi dan wanita pendosa. Orang Farisi menganggap dirinya lebih baik dari yang lain, merasa dirinya suci
karena itu tidak membutuhkan pertobatan. Sedangkan wanita pendosa merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya berdosa, karena itu ia datang memohon pengampunan. Yesus melihat niat baik wanita pendosa ini dan memberikan pengampunan. Pertanyaan untuk kita hari ini, sikap mana yang dominan dalam kehidupan beriman kita? Apa kita merasa sudah sangat baik sehingga tidak perlu pertobatan? Atau kita seperti wanita berdosa yang menyadari akan kerapuhan kita, akan kedosaan kita, dan memohon pengampunan dari Tuhan? Dalam refleksi saya, banyak di antara kita yang merasa diri bersih, baik, sempurna, sehingga tidak membutuhkan pertobatan. Bagi saya, wanita pendosa yang datang pada Yesus dan minta pengampunan hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi Anda dan saya. Kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita manusia rapuh, kita butuh sikap rendah hati untuk menyadari ketidaklayakan kita, menyadari akan kerapuhan kita, dan datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan lewat para imam kita. Saudaraku terkasih, menyadari akan kedosaan dan penuh kekurangan hidup kita, maka sikap beriman yang baik adalah membangun sikap tobat. Kita harus terus menyadari kita bukan manusia sempurna. Kita banyak dosa. Kita memiliki banyak salah, banyak kekurangan, maka butuh pertobatan. Caranya dengan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan lewat para imam. Penting bagi kita untuk selalu menyadari kerapuhan kita, sehingga kita membangun sikap rendah hati untuk mohon pengampunan dari Tuhan. Bila itu terjadi, maka akan menjadi damai, sukacita bagi kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.